Beberapa waktu lalu di Kabupaten Blora telah terjadi insiden yang sangat menyayat hati, yaitu 8 orang tenggelam di Sungai Lusi. Dan dari 8 santriwati tersebut, 3 diantaranya ditemukan dalam kondisi selamat. Kemudian 5 santriwati ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Blora untuk menguak lebih jauh terkait insiden yang sangat menyayat hati tersebut. Mari ikuti saya untuk mencari lebih dalam terkait insiden yang menyayat hati tersebut. Kita masih melakukan perjalanan ya menuju lokasi kejadian tenggelamnya sejumlah santriwati di Blora yang tenggelam di Sungai Lusi. Ikuti terus video ini. Saat ini saya sedang berada di lokasi Sungai Lusi, lokasi di mana ada 2 santriwati yang selamat karena mereka berpegangan bambu kuning itu. Dan pada saat itu kondisi airnya itu tinggi gitu. Kemudian 2 santriwati itu berpegangan di bambu itu, kemudian ada warga yang menolong dan akhirnya 2 santriwati itu selamat gitu. Dan bisa kita lihat ini jejak-jejak kaki warga yang ikut menolong masih tampak ya, jejak-jejak kaki warga-warga yang sempat ikut menolong gitu. Setelah ini saya akan mencoba menelusuri berdasarkan kesaksian warga. Soalnya Sungai Lusi ini lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga. Dan ini bisa kita lihat medan dari Sungai Lusi ke arah pemukiman itu sangat terjal, sehingga harus sangat berhati-hati karena ini sangat licin sekali ya. Oleh karena itu harus sangat fokus agar tidak kepleset ya. Nah, di belakang saya ini merupakan rumah dari Mas Edo. Mas Edo sendiri merupakan salah satu warga yang menyelamatkan 2 santriwati yang sempat tenggelam di Sungai Lusi. Mari kita tanya-tanya langsung ke Mas Edo bagaimana mencekamnya saat prosesi penyelamatan santriwati yang sempat tenggelam di Sungai Lusi. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, mungkin bisa diceritakan, Mas, awal mula Mas Edo menyelamatkan santriwati yang tenggelam di Sungai Lusi itu seperti apa gitu? Awal mulanya saya tidur, terus ada dengar adik minta tolong ada orang tenggelam. Spontan saya bangun, langsung terjun ke sungai, ke pinggiran sungai. Ada 2 korban di situ, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan.
spontan saya cari bambu buat ngasih ke korban itu, dipegang, bambu yang dipegang anak itu patah. Spontan saya nilem, bahasa Indonesia apa? Menyelam. Saya menyelam lewat belakang korban, saya dorong ke pinggir. Ada mas Bayu itu dari pinggir sungai nanteng, nulungi ke atas. Saya naik ke atas, lihat yang sebelah kiri ada dua warga dari sana bantu pakai bambu juga. Saya lihat sudah selamat. Saya dengar dari atas itu ada minta tolong, teriakan tolong Pak gitu. Saya spontan langsung naik ke atas. Saya jalan sana ke atas, di situ sudah ada 4 orang warga yang bernama Pak Adib, Pak Kabib, Bapak Rotip sama Mas Asik itu sudah mau nyelamatin korban itu. Tapi seiring air deras pada nggak berani itu, cuma bawa tampar. Saya ke lokasi situ, saya ajak naik ke atasnya korban, bawa tampar. Saya mau nyebrang, dipenging sama Pak Kabib, aku ae. Dia turun ke sungai baru 2 langkah sudah tenggelam gini, dia nggak berani balik ke pinggir kali lagi. Akhirnya saya renang ke pinggir, tampar itu dilempar, nggak sampai pinggir kali itu kan, cuma tampar itu di tengah kali. Saya renang ke tengah lagi ngambil tampar, kok delalah yang di sana ditaleni. Jadi ini nggak bisa saya tarik, saya ke pinggir lagi. Habis itu tampar yang ditali itu dilepasin, baru dilempar lagi, saya ambil lagi, saya naik. Lihat posisi korban kok wah jauh dari tepi itu. Nah, saya dari sana kayaknya ada yang minta tolong manggil namanya korban itu teriak, terus antara Bapak Kabib atau Bapak Adib bilang udah aman biar si korban itu tidak panik. Nah, pas saya lihat ke sana ada ponakan saya yang bernama Lek Bayu itu, Lek saya yang bernama Lek Bayu itu, saya suruh ke atas nyamperin saya, nyebrang. Akhirnya dia nyebang, saya tali. Posisi adiknya kan di sana korbannya itu, saya suruh nyamperin, bawa tali. Pas ditalinya ditaruh ke pundak gini, saya tarik. Langsung saya naik ke atas, langsung ada warga Bangkle sana. Yang Bangkle itu ada 2 orang. Terus bapak saya minta tolong suruh nganterin ke titik lokasi kejadian. Lokasi kejadian itu. Nah, itu kondisinya atau posisinya santriwati itu pertama kali seperti apa gitu? Kalau yang di sini 2 itu pegangan bambu. Bambu kayak ngelendong kan? Posisi gitu dia pegangan kanan kiri itu. Yang kalau yang satunya bambu satu dapur ini satu gitu besar gitu, dia pegangan gitu. Ditambah ada bambu yang patah di air, dia naik di atasnya sama pegangan gini. Kondisinya dia sadar atau lemes atau seperti apa? Kalau kondisi saya lihat masih sadar ya, soalnya teriak-teriak kenceng, teriaknya masih kenceng, masih teriak minta tolong Pak, tolong, kita bilang gitu. Nah Mas, ini pertama kali jenengan menyelamatkan orang tenggelam atau beberapa sudah pernah? Kalau nyelamatin baru ini, tapi kalau main-main temen kelab tenggelam itu sering. Mungkin ketika saat Mas Edo itu tiba-tiba langsung menyelam itu berarti spontan. Iya. Dengan rasakan ada yang minta tolong, masa nggak ditolongin, nggak gitu. Dalam arti minta tolong, saya langsung terjun gitu. Spontanitas lah, spontan gitu. Ingin menyelamatkan. Nah, ingin menyelamatkan si korban itu. Memang banyak yang hanyut juga ya Mbah di sini ya, selain kemarin gitu. Selain kejadian kemarin. Ingat boten Mbah atau ingat nggak
tahun berapa panjenengan waktu di sini Ini ada Desember ini. Desember. Kalau tahun dulu Tahun dulu ya Desember juga. Desember juga Iya. sama. Pokoknya tiap bulan Desember itu hati-hati. Bapak itu ceriwis. Ceriwis Ada- untuk kebaikan gitu Pak. Iya, anak SMP 2 itu udah saya omongin jangan nyebrang. Enggak Mbak, enggak. Begitu dua orang. Tapi ketolongan semua, aku terus lari. Saya masih sehat. Kita angkat, ayo pulang. Tahun pinten niku Mbah kalau keinget? Itu kalau enggak salah tahun baru-baru ini 2014 kalau enggak salah. 2014. Ya 2014. Anaknya SMP 2 nyebrang sini. Gitu. Selamat. Tapi kalau yang lain-lain itu ada bakul godong, ada orang manggul emblek. Pernah saya kehilangan sarung satu karena saya tolongin teman saya yang nolongin mau hanyut, saya nolongin. Kan orang dulu kan nggak ada yang pakai rok, pakai jari, sampai telanjang bulat. Jadi saya ngerti, saya pinggirin. Anak yang bisu itu ngomong begitu. Udah sarung saya robek, saya tutupin. Itu saya angkat begini, saya tumpahin begini, muntah. Begitu itu udah lari ke kelurahan atau ke itu ngomong kalau ada orang kentir. Nggak tahunya di sini nampaknya panjang itu nangis, selamat udah. Aku mau pulang lewat mana? Lewat Pakis. Orang diomongin nggak percaya. Hari Minggu. Loh Mbah, itu Hari Minggu kalau nggak tahun 62 itu. 62. Saya masih sekolah, maka saya di sini tuh masalah di kali itu apal. Apal ya. Kami sudah menelusuri ke lokasi kejadian tenggelamnya 8 santriwati yang tenggelam di Sungai Lusi. 3 berhasil selamat dan 5 meninggal dunia. Dan kami juga sudah melihat titik lokasi kejadian tenggelamnya sejumlah santriwati tersebut, dan kami juga sempat berbincang-bincang dengan warga, salah satunya Mas Edo yang menjadi saksi kunci, dan dia juga merupakan salah seorang pemuda dari Kelurahan Kedung Jenar yang menolong menyelamatkan 2 santriwati yang sempat hanyut di Sungai Lusi tersebut. Nah, berdasarkan informasi dari warga lainnya juga, tidak hanya kali ini saja Sungai Lusi itu menelan korban jiwa, tetapi beberapa tahun yang lalu dan tahun 1970-an juga sempat ada korban yang tenggelam di Sungai Lusi ini. Oleh karena itu, warga atau masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati agar kejadian nahas tersebut tidak terulang kembali. Nantikan episode liputan Tribun Jateng selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.